Selamat pagi Prof. Chandra, Selamat Mas pagi. Charles, Mas Pak, Heri. selamat pagi, Pagi Pak semua. Charles, Pak Pagi. Chandra. Terima Terima kasih kasih, semuanya salam Ya, sehat. sudah pagi. bergabung. Semoga sehat-sehat semuanya. Saya mau ke Prof. Chandra terlebih dahulu memantau kondisi pada saat ini, memantau bagaimana pembagian antara level 3 dan level 4 untuk beberapa daerah dan dibandingkan dengan 3T yang masih dilakukan hingga saat ini. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah benar bahwa ya ini adalah penurunan, tapi sejauh mana kita boleh mengartikan penurunan tersebut dengan pelonggaran, Prof? Ya, kalau soal penurunan kita bisa baca dari beberapa sisi ya. Kalau kita lihat pada saat dimulai PPKM darurat pada tanggal 3 Juli, itu positivity rate 25%, kemarin 30%. Jadi turun atau tidak turun saya tidak bisa dilihat macam-macam. Memang saya baca bahwa di DKI angka positivity rate turun, tapi turun itu dari 40% ke 25%. Jadi masih tinggi juga begitu ya. Jadi yang jelas turun adalah bed occupancy rate. Dan itu pun terjadi karena jumlah bednya ditambah. Kalau jumlah bednya ditambah, pembagiannya ditambah, tentu angka bed occupancy rate itu turun. Tapi di luar turun atau tidak turun, keputusan sudah dilakukan 2 hari yang lalu. Jadi saya usul sih beberapa hal kita kerjakan dalam seminggu ini sehingga kita bisa mengharapkan dampak yang baik. Gitu. Saya usul ada 5 hal yang bisa dilakukan pada waktu-waktu ke depan ini. Dengan beberapa langkah yang sudah diambil, tadi kita bicara mengenai pembatasan yang juga sudah pernah diambil juga dan saat ini masih berlangsung di Indonesia. Mungkin ada persepsi yang berbeda mungkin ya Prof ya, antara kita dengan kebiasaan pembatasan yang kita alami dengan negara lain. Beberapa negara kita lihat belum pernah menyentuh positivity rate hingga 40% saja sudah langkah-langkahnya lebih ketat dibandingkan kita yang sudah mengalami 40%, begitu Prof. Jadi asumsi mengenai ketat itu seketat apa dibandingkan dengan positivity rate seberapa gitu. Mungkin yang tadi Prof gambarkan adalah 40% dan katakanlah 16% di Jakarta. Itu sebenarnya sama-sama zona merah begitu ya Prof. Tidak lantas karena menurun lalu dianggap oh ini sudah hijau. Nurunnya jauh kok dari 40 ke sekitar 20-an. Ya kalau kita mau pakai angka, sebenarnya ada 2 atau 3 yang bisa dipakai sebagai indikator. Satu positivity rate. Dan kalau angka nasional ya, angka nasional 30% kemarin, atau katakanlah hari sebelumnya 25%, itu tentu sangat tinggi karena kalau kita bandingkan dengan negara tetangga yang tinggi itu Malaysia dan Filipina, itu 9-11%. India dulu pernah 27%, kemarin itu 2,1%. Dan batas WHO memang 5%. Yang tinggi adalah Myanmar, tapi Myanmar sedang ada masalah politik, di Myanmar memang 30%. Jadi kalau bicara positivity rate masih sangat tinggi, itu satu. Yang kedua, kalau bisa dihitung juga R0, artinya reproductive number, maka kita akan lihat bahwa dengan varian Delta seperti yang disampaikan Bapak Presiden, maka R0 saya perkirakan akan tinggi karena kalau Malaysia sudah menyampaikan Dirjen Kesehatannya bahwa R0-nya 5-8 gitu ya. Dan kita dulu pernah menghitung kalau saya tidak salah 2-3. Jadi kalau R0 naik, positivity rate naik, maka penularan di masyarakat memang masih tinggi. Itu jelas. Apalagi angka kematian kan lebih dari 1.000 dan angka kematian itu kan bukan persentase ya. Artinya sekian 1.000 orang yang meninggal, 1.500, 1.400 orang yang meninggal setiap hari, warga negara, keluarga kita, saudara kita itu angka yang tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, betul. Saya ke Mas Charles di sini. Mas Charles, Anda sendiri melihat detail-detail dari PPKM level 4 dibandingkan dengan PPKM darurat sebelumnya bagaimana? Karena setidaknya salah satu komentar yang kita dapat dari DPR, dari Ibu Puan sendiri yang mengatakan bahwa ini susah kalau mau kita pantau satu persatu seperti apa pelaksananya di warung-warung karena warung jumlahnya banyak dan areanya kecil, siapa yang bisa mengawasi semuanya? Iya, yang pertama tentunya kita sepakat ya, terlepas dari berbagai perdebatan yang muncul di tengah masyarakat, bahwa prioritas utama harus ada pada kesehatan dan keselamatan rakyat. Nah, saya tentu saja saya tentunya mengapresiasi sebetulnya perubahan dari pemerintah mengkategorisasi PPKM darurat ini, PPKM ini ya, dari sebelumnya disebut sebagai darurat, sekarang ada leveling. Ya, karena setidaknya menurut saya, ketika sudah dijadikan leveling seperti sekarang, dalam menentukan akan melakukan pembatasan atau pelonggaran, penentuannya bukan berdasarkan subjektivitas lagi, tetapi angka-angka, indikator
yang seharusnya memang pantas tidaknya gitu suatu wilayah itu dilonggarkan atau dibatasi, ya kan? Apabila memang dilihat angkanya terkendali, maka bisa dilonggarkan. Tapi apabila angka penularan misalnya atau angka bor atau angka positivity rate-nya masih sangat tinggi, ya memang harus dilakukan pembatasan. Jadi ini saya rasa sudah tepat lah melakukan kategorisasi dengan leveling. Nah, yang kedua terkait dengan masih ada beberapa hal teknis ya yang menurut saya juga memang secara epidemiologi, secara kesehatan masyarakat mungkin tidak ideal ya, seperti yang tadi sudah disampaikan soal makan 20 menit di warung makan ya. Memang kalau kita ketahui virus ini kan butuh mungkin beberapa penelitian ya, hanya 15 detik gitu untuk bisa menularkan ke orang lain ya, sehingga waktu makan 20 menit itu ya itu waktu yang sangat banyak untuk bisa menjadi tempat penularan virus gitu. Sehingga sekali lagi, walaupun saya memahami dasar dari Presiden memutuskan untuk memberikan pelonggaran ya di usaha kecil menengah, ya tentunya harus diatur secara teknis, secara detail, secara ketat juga gitu. Misalnya kalaupun dibatasi waktu 20 menit, ya mungkin tadi saya sudah mendengarkan juga pendapat yang disampaikan oleh teman epidemiolog UI ya, dikasih semacam pembatas di meja gitu ya. Tidak dibiarkan seperti sekarang ya. Apabila memang dibiarkan seperti sekarang ini, saya rasa ini akan menjadi pusat-pusat penularan baru ya. Tanpa adanya pelonggaran waktu makan saja, kita lihat selama 2 minggu PPKM darurat ini masih terjadi angka penularan yang cukup tinggi di banyak wilayah gitu. Sehingga kalau memang mau ada pelonggaran seperti ini di tempat-tempat makan, ya memang harus diatur secara lebih ketat lagi. Nah, kalau sekarang ini kan memang banyak penolakan ya terhadap sanksi yang diterapkan kepada masyarakat. Saya sependapat juga, kita sebetulnya jangan fokus memberikan sanksi kepada masyarakat. Tetapi mungkin kita balik saja, pemerintah atau pihak kepolisian atau pihak Satpol PP, pemerintah daerah gitu, bisa memberikan sanksi kepada petugas yang bekerja mengawasi di wilayah tersebut apabila memang protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga petugas perangkat di wilayah juga bisa bekerja keras lah untuk memastikan bahwa masyarakat juga mau mengikuti aturan yang ditetapkan dan protokol kesehatan yang sudah untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah masing-masing. Jadi setidaknya menjalankan tanggung jawabnya begitu. Tapi menurut Anda haruskah itu sampai pengaturan atau pengawasannya dari pusat kah, atau memang Pemda masing-masing lah bertanggung jawab untuk melihat apakah memang petugas mereka sendiri benar-benar menjalankan tugas mereka, yaitu pengawasan terhadap masyarakat ini? Nah, saya rasa ini kan sekarang upaya yang kita lakukan untuk menahan laju penularan COVID adalah upaya secara gotong royong bersama-sama. Ada campur tangan pemerintah pusat, ada juga peran dari pemerintah daerah. Dari pemerintah pusat misalkan kepolisian, Polri juga ikut terlibat, TNI dan Polri terlibat di wilayah untuk bisa memastikan bahwa protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Perangkat di daerah ada Satpol PP, ada lurah, camat, dan seterusnya juga ikut mengawasi. Jadi saya rasa masing-masing punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa PPKM level berapapun lah yang diterapkan di wilayah ya bisa dijalankan dengan baik, sehingga dalam beberapa hari ke depan ya angka penularan COVID bisa lebih terkendali. Dan dengan sendirinya masyarakat juga nantinya bisa mulai merasakan kebijakan yang lebih longgar lagi untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi saya rasa patokannya harus jelas ya. Patokannya itu nanti ada bisa jadi angka penularan ya, angka bor maupun positivity rate ya. Jadi menurunkan leveling itu bukan berdasarkan subjektivitas, tapi berdasarkan angka-angka indikator tadi. Apabila memang angkanya menunjukkan kondisi sudah terkendali, ya monggo silakan diturunkan levelnya sehingga masyarakat juga bisa melakukan kegiatan yang lebih longgar lagi. Oke, Mas Heri, tadi sudah sedikit banyak dibahas mengenai bahwa sebenarnya ya kita mendukunglah begitu apa yang diputuskan oleh pemerintah, karena kita yakin ini juga kan sudah melalui saran para ahli dan lain-lain dengan berbagai pertimbangan begitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa pelaksananya seperti apa? Satu, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada keraguan mengenai bagaimana sih pengawasannya. Sepertinya rasanya tidak mungkin mengawasi setiap warung-warung tersebut dan lain-lain. Nah, bagaimana agar apa yang sudah ditetapkan ini memang bisa lebih efektif begitu? Benar-benar ditaati, aparat yang memang harus mengawasi bisa benar-benar mengawasi, dan masyarakat pun menyadari bahwa ya memang peraturan tersebut disiapkan itu karena ada alasannya.
Iya, terima kasih Mas Timothy. Memang saat ini kita tidak punya banyak pilihan, dan berbagai pilihan itu selalu mengandung konsekuensi dan dilema, kira-kira seperti itu. Dan PPKM level 4 atau dulu yang disebut darurat itu faktanya sekarang memang sedang dilanjutkan, dan karena memang tadi beberapa indikator kesehatannya juga masih cukup mengkhawatirkan, Ya. diantaranya positivity rate sama penularannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus melihat situasi yang di lapangan bagaimana gitu ya. Bagaimana kalau ada kelompok-kelompok yang terdampak begitu signifikan terhadap PPKM darurat itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian sekarang dicoba dicari jalan tengah bahwa PPKM level 4 ini tetap kita jalankan, dan tentu saja di sektor hulunya protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan maksimal, kendati kemudian ada semacam dispensasi lah ya untuk melakukan sejumlah kegiatan, tetapi rasanya para pengusaha kecil, para pedagang itu juga semakin kesini semakin teredukasi ya. Saya teredukasi dan mereka tahu bagaimana protokol kesehatan itu harus dijalankan. Ya. Beberapa usulan untuk melakukan pengetatan pengawasan tentu saja akan dilakukan. Harus diingat juga, kendati kemudian boleh makan di tempat, tetapi sebenarnya kapasitas tempat orang yang bisa di situ kan juga sangat dibatasi. Ya. Jamnya juga dibatasi. Jadi rasanya itu sedikit memberikan jalan tengah sambil kemudian kita lihat situasinya. Tetapi kemudian yang harus dilihat juga selain di sektor hulu tadi ya, kemudian kita juga sedang melakukan atau peningkatan upaya untuk melakukan penelusuran kasus secara lebih masif. Ya, kita menambah jumlah tracer di seluruh Indonesia yang kemudian memanfaatkan semua sumber daya yang ada dari di Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, juga yang di Satgas gitu. Sekarang ada 63.000 tracer yang sudah berada di lapangan untuk secara aktif. Tadi kalau Pak Diki Budiman misalnya atau Prof. Chandra minta agar kita lebih agresif melakukan testing secara proaktif, misalnya di pasar-pasar kemudian kita datangi dan untuk memastikan mengedukasi mereka agar ketika merasakan sakit atau ada gejala sekecil apapun mereka memeriksakan diri, itu akan dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan semakin kita intensif melakukan tracing ya dan kemudian testing, maka kita akan semakin mudah untuk melakukan mitigasi. Ya. Apalagi pada saat yang sama begitu sekarang dengan tes antigen saja orang sudah bisa menjalani treatment di tempat isolasi terpusat gitu. Ya. Ini semata-mata untuk mengantisipasi terjadinya penularan yang lebih lanjut ketika orang yang tanpa gejala ini pulang ke rumah menularkan ke keluarganya, tinggal di lingkungan padat penduduk kayak gitu. Nah, ini sudah dilakukan dan ini menjadi sebenarnya ini adalah menjadi concern utama dari perpanjangan PPKM kali ini, Mas Timothy. Jadi mudah-mudahan ini akan berjalan sesuai rencana. Pada saat yang sama tren penurunan kasus yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini berlanjut. Jadi nanti ketemu titik imbangnya sehingga positivity rate kita bisa di level yang terkendali dan kita bisa sedikit melakukan relaksasi atau apapun namanya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami nanti mengenai bagaimana sebenarnya langkah-langkah lanjutan dari sini. Apakah memang pelonggaran itu nantinya akan ada indikator utama dan bagaimana nanti kalau kita lihat per wilayah. Karena kita tahu seperti Jakarta contohnya, kita berbatasan dengan Jawa Barat seperti Depok, kita berbatasan dengan Banten, seperti Tangerang. Dan seringkali mungkin Tangerang sudah landai, Jawa Barat sudah agak landai, akhirnya lebih terbuka dan akhirnya mulai bercampur lah warga Jakarta banyak ke Tangerang dan lain-lain. Apakah pembatasan administratif ini justru nanti akan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan bagaimana agar masyarakatnya tetap terjaga mobilitasnya di luar pembatasan administratif saja. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Nah, Mas Ari, mungkin Anda sedikit bisa menjelaskan mengenai kelanjutannya nanti akan seperti apa pemantauannya. Apakah memang level-level ini baru akan dipantau lagi dan ada perubahan khususnya untuk penurunan pada tanggal atau sebelum tanggal 2 Agustus kah atau bisa lebih cepat dari itu kah? Dan bagaimana juga untuk area-area, apakah memang benar-benar dibatasi
per kota kabupaten yang akan bisa menentukan sendiri levelnya turun kah atau dari level provinsi atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau kita baca pemberian level ini sebenarnya memberikan semacam SOP ya, semacam panduan yang lebih memudahkan nanti kita harus bagaimana ketika masing-masing daerah itu berada di level apa kayak gitu. Dan ini sudah dengan 1, 2 sampai 4, ini masing-masing level ini sudah ada do and don't-nya lah kira-kira ya, yang diatur di situ dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Itu berlaku di Jawa, di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Jadi ini memang diatur sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan. Karena terus terang Mas, dengan perubahan-perubahan situasi yang begitu dinamis ini, kemarin kita juga agak kewalahan juga dalam kemudian meregulasi. Karena setiap regulasi yang dilakukan, ada sekarang misalnya, itu pasti ada konsekuensi lagi. Misalnya kita memerlukan aturan tentang pelaku perjalanan yang menyesuaikan. Harus revisi lagi, ketemu di lintas kementerian lagi, seperti itu. Nah, dengan ada level kayak seperti ini, maka aturan-aturan turunannya yang bisa dikeluarkan oleh kementerian lembaga terkait maupun pemerintah daerah, itu jauh lebih mudah. Jadi ada 4 level ini, dan ini memang sesuai standar WHO, dan kemudian indikator-indikatornya juga jelas, bisa dihitung dan bisa sangat transparan ya. Nanti Prof. Chandra bisa menjelaskan juga secara lebih detail bagaimana kemudian disebut level 1, level 2, level 3, dan level 4, dan apa saja yang harus diatur, apa saja yang harus dilakukan, bahkan kemudian sejauh mana tracing itu dilakukan pada masing-masing level itu. Jadi ini yang mudah-mudahan ini akan memudahkan, karena tadi kita ini masih akan hidup dengan COVID ini, kita juga masih belum tahu ya sampai kapan, tetapi rasanya kita harus mulai benar-benar berhitung, berkompromi dengan setiap situasi yang ada, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak menimbulkan blunder, misalnya dengan peningkatan kasus. Kita tentu harapannya kasus ini akan menurun. Ketika akan menurun, maka dari sisi pergerakan sosialnya akan dilonggarkan, kemudian masyarakat bisa melakukan apa saja, itu sudah clear diatur di instruksi Menteri Dalam Negeri untuk level 1 sampai level 4. Nah, mudah-mudahan dengan ini juga kita akan lihat nanti sampai tanggal 2, Mas Timothy, apakah kita ini akan berubah di mana. Karena sebenarnya yang sekarang berlaku di level 4 di Jawa Bali ini, sebenarnya itu adalah wilayah aglomerasi yang memang tingkat penularannya juga masih cukup tinggi. Sekarang 75% atau bahkan sekarang udah agak turun ya, 70% itu kan kasus harian itu ada di Jawa dan Bali. Jadi memang kita fokus menekan itu. Ketika di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mulai menurun, sebenarnya secara nasional ini situasinya akan jauh lebih baik sebenarnya. Oke. Nah, saya ke Prof. Yoga. Kalau kita melihat perilaku masyarakatnya begitu ya, Prof. Bagaimana masyarakat mungkin tidak terlalu, apalagi virusnya sama sekali tidak melihat pembatasan area administratif begitu, Prof. Jadi pada saat ada pelonggaran, contohnya di Tangerang, akhirnya karena ada pelonggaran di Tangerang mungkin turun level dalam istilah ini, sudah ada mal yang buka dan lain-lain, warga di zona yang level 4 pun akhirnya datang ke area yang levelnya sudah lebih landai begitu. Depok juga mengalami hal yang demikian begitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana agar efektif gitu. Kita membatasinya berdasarkan garis administratif, tapi corona tidak mengenal garis administratif tersebut, Prof. Nah, apakah memang pembatasan di level 4 ini sangat stringent begitu atau sangat ketat sehingga memang tidak boleh menyeberang atau bagaimana, Prof? Ya, pertama saya sambung yang tadi Pak Heri sampaikan tentang WHO punya level 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi level ini versi yang terbaru adalah versi 14 Juni. Saya tidak tahu yang dipakai sekarang pemerintah apakah sama persis dengan 14 Juni. Karena versi 14 Juni ini cukup bagus ya. Selain ada indikator yang nyata, ada namanya additional indicator. Jadi misalnya saja kalau untuk epidemiologi kita tahu ada jumlah kematian, jumlah kasus, positivity rate gitu ya. Saya tadinya menambahkan R0 atau angka reproduktif, tetapi di dalam dokumen WHO ditambahkan lagi. Misalnya saja mereka menambahkan doubling time, secondary attack rate. Jadi ada hal-hal yang ditambahkan. Dari kacamata kan ini kan level ini kan mematch antara
6 level community transmission dengan 3 level response ya. Community transmission ada 1, 2, 3, 4 cluster dan no cases, sementara yang response ada 3, bagus, parsial, tidak bagus, kira-kira begitulah. Kemudian keluar level 4, 3, 2, 1. Itu yang ada di WHO 14 Juni. Nah, untuk yang level rumah sakit bukan hanya bor, angka emergency dan sebagainya. Kalau saya mengusulkan menambahkan angka nakes yang tertular begitu ya, karena menurut saya itu sangat penting untuk melindungi nakes. Tapi kalau kita lihat dokumen WHO yang 14 Juni, mereka tambahkan juga jumlah petugas ICU yang sudah terlatih, jumlah bed oksigen yang tersedia. Jadi saya usul ke Pak Heri, kalau bisa selain yang ada ditambahkan additional sehingga evaluasi lebih komprehensif. Dan untuk menjawab pertanyaan Pak Timothy, di dalam dokumen itu jelas bahwa penentuan itu pada daerah yang punya data epidemiologis yang jelas. Jadi apakah memang kalau tadi ambil contoh Jakarta Tangerang itu datanya harus sangat konkret begitu sebelum mengubah 4 jadi 3 jadi 2 jadi 1. Itu poin pertama, dan indikator atau variabelnya bisa ditambahkan. Dan tadi sudah dibicarakan juga, saya kira Pak Charles atau siapa yang menyampaikan tentang masyarakat, karena di dalam panduan WHO 14 Juni sudah dijelaskan bahwa mengubah leveling dari 4 ke 3 atau dari 3 ke 4 itu harus dilakukan bersama-sama masyarakat. Jadi masyarakat memang tidak bisa hanya diajak, tapi mereka harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari penentuan leveling bahkan. Artinya jangan hanya instruksi saja, tapi memang harus mengajak masyarakat bersama-sama. Bentuknya Itu yang seperti ada apa di itu, 14 Prof. Yoga? Juni. Kenapa bagaimana? Mengajak masyarakat juga itu bentuknya seperti apa? Apakah ya melalui ya mungkin DPRD-nya kah, atau memang bentuk keterlibatan masyarakat langsung, atau seperti apa yang Pak Itri yang pernah dijalankan gitu? Yang WHO sampaikan ini harus kegiatan bersama-sama masyarakat. Bagaimana cara mengajak masyarakat? Anggota yang terhormat yang paling jago lah. Bagaimana cara? Tapi yang jelas saya tidak sepakat kalau memang hanya instruksi, larangan, tindakan itu di satu sisi barangkali perlu, tapi bagaimana masyarakat itu bersama-sama kita, bersama-sama semua untuk menangani. Misalnya saja soal pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu kan orang berpikir soal PPKM darurat, level 4, lockdown, gitu kan. Tapi sebenarnya pembatasan sosial itu kan awalnya adalah 3M 5M itu. Jadi 3M 5M itu adalah upaya kita untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Bukan gara-gara dimarahin Satgas. Bukan gara-gara ada aturan itu Mendagri, tidak. Itu kita lakukan untuk melindungi kita dan keluarga kita. Tentu kita harapkan pemerintah melakukan PPKM dengan murni dan konsekuen, cerita 20 menit tadi selesai juga, begitu ya. Tetapi kita juga punya peran, Pak pemerintah juga peran, itu memang harus demikian. Okay. Sebelum lupa, karena saya nggak tahu saya dapat giliran bicara lagi atau tidak, saya mau tambahkan satu, arahan Presiden yang menyebutkan ada varian Delta, ada varian yang baru lagi. Jadi artinya salah satu yang perlu dilakukan selain meningkatkan tes dan trace, melakukan kegiatan di pasar itu, juga meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing. Saya sudah cek di data bahwa whole genome sequencing kita ada 3.000-an, sementara Filipina ada 6.000, India ada 30.000, nggak usah bandingin sama Amerika, sama Inggris lah, mereka sekian ratus ribu. Jadi saya usul whole genome sequencing ditingkatkan, sehingga kita tahu persis ini, berapa besar situasi varian yang Delta, atau bukan tidak mungkin ada varian-varian baru yang ada. Oke, dan ini penting untuk dideteksi dari awal, Prof ya, sebelum penyebarannya lebih jauh lagi. Saya ke Mas Charles, menurut Anda sendiri bagaimana ini agar lebih efektif, khususnya untuk pada saat sudah mulai ada penurunan-penurunan, jangan sampai area-area yang masih mengalami level 4 ini menahan kemajuan di area-area sekitarnya yang bertetangga dengannya untuk juga ikut mempercepat penurunan tersebut, karena ya itu tadi masyarakatnya justru mendatangi area-area dengan level yang lebih rendah karena area mereka sendiri terlalu banyak pembatasan yang mungkin dirasakan begitu. Ya, saya rasa satu hal ya, dalam menghadapi pandemi, kondisi pandemi, komunikasi publik itu penting sekali. Komunikasi publik yang baik dari pemerintah itu penting sekali, sehingga masyarakat bisa tahu apabila misalnya pemerintah bisa menyampaikan secara komprehensif dan terbuka, dan masyarakat juga tidak menaruh rasa curiga, ya maka bisa pesan yang disampaikan bisa lebih jelas, dan masyarakat juga kita harapkan mau mengikuti apa yang disampaikan dan disarankan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi bentuknya bukan instruksi, tetapi lebih kepada ajakan dan meningkatkan kesadaran. Nah, ini sejalan juga dengan yang disampaikan Prof. Chandra tadi, saya rasa ya, dengan di guideline-nya WHO, bagaimana bersama-sama mengajak masyarakat untuk bisa menjalankan leveling yang sudah ditetapkan. Nah, kalau partisipasi masyarakat ini kan tidak mungkin kita lakukan dengan mengikuti misalkan pemilihan atau ada referendum, tetapi ya saya rasa ya
dengan itu tadi adanya komunikasi publik yang baik sehingga tidak ada penolakan yang keras lah di tengah masyarakat terkait dengan meningkatkan atau menurunkan leveling. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan mungkin sebelum kita selesai, semua ini harus dijalankan ya, bahwa penerapan leveling PPKM ini harus dijalankan, implementasi harus kuat, harus baik. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi gelombang-gelombang penularan yang akan datang. Gitu. Kita lihat di beberapa negara lain ya sudah menghadapi gelombang ketiga, gelombang keempat. Di Korea Selatan itu sudah gelombang keempat gitu ya. Kita ini baru gelombang kedua. Dan saya yakin COVID-19 ini tidak akan selesai dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu ke depan gitu loh. Jadi pemerintah harus punya peta jalan jangka menengah, jangka panjang bagaimana menghadapi lonjakan-lonjakan kasus di masa yang akan datang. Mempersiapkan sarana dan prasarana bukan saja di Pulau Jawa tetapi di berbagai wilayah sehingga nantinya ketika kita menghadapi gelombang penularan berikutnya kita tidak lagi menghadapi kondisi seperti yang kita hadapi beberapa minggu yang lalu. Rumah sakit kurang, obat-obatan kurang, oksigen kurang. Ya, ini semua harus disiapkan dari sekarang. Ya. Dan ini sudah sering kami sampaikan baik di rapat-rapat resmi di DPR maupun kepada publik ya. Dan saya harapkan ya pemerintah segera punya peta jalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Oke, jadi walaupun saat ini kalau kita lihat grafiknya begitu mengerikan naiknya begitu dibandingkan tahun lalu, tapi kita jangan melihatnya bahwa ini sudah pasti puncaknya tidak akan pernah seburuk ini lagi, tapi kita harus belajar justru dari puncak saat ini begitu ya, Pak Charles, dan kemungkinan mencapai ke puncak yang sama atau bahkan lebih buruk akan selalu ada kalau memang kita lengah. Kira-kira begitu, Pak Charles. Iya. Oke, nah tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Chandra Yoga dan juga Mas Charles tadi, Mas Heri, mungkin memang keterlibatan masyarakat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Kita tahu bahwa mungkin kejenuhan sudah adalah di tengah masyarakat yang menjalani masa pandemi lebih dari 1 tahun belakangan ini. Keterlibatan masyarakat mungkin bisa membuat itu merasa bahwa memang kita bersama-sama. Bukan hanya pemerintah memikirkan, masyarakat menjalankan, tapi memang pemerintah bersama masyarakat menghadapi musuh yang sama lah, yaitu COVID-19 ini. Mungkin ini yang perlu ditingkatkan lagi, Mas Heri, bagaimana masyarakat merasa bahwa memang peraturan ini melibatkan saya, bahkan penerapannya pun juga melibatkan saya, sehingga masa saya melanggar gitu, Mas Heri. Iya, benar. Sejak awal pandemi ini sebenarnya perspektif di pemerintah seperti itu, bahwa kita ini harus berkolaborasi menempatkan pandemi COVID ini sebagai sebuah agenda publik ya, agenda bersama yang kemudian melibatkan semuanya untuk bersama-sama menanggulanginya. Makanya di Satgas itu ada skema pentahelik yang selalu didengung-dengungkan dari awal terbentuknya Satgas untuk menangani COVID-19 ini, di mana pemerintah ini hanya salah satu bagiannya. 5 bagian lainnya termasuk media, termasuk kemudian masyarakat, kemudian termasuk dunia usaha, itu adalah bagian-bagian yang tak kalah penting. Masyarakat atau publik itu juga mereka sebenarnya ada di garda terdepan dalam penanggulangan pandemi ini. Karena kalau mereka bisa berkontribusi dengan melindungi dirinya sendiri, sebenarnya dia juga berkontribusi untuk melindungi keluarganya, melindungi masyarakat, dan melindungi negara. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang saya sangkal itu, dan saya sangat setuju bahwa masyarakat ini harus benar-benar tahu menjadikan ini sebagai musuh bersama. Ketika kita punya musuh bersama, maka kita akan bersatu gitu kan. Karena bersatu aja belum tentu kita menang gitu, apalagi kita terpecah-pecah, kira-kira seperti itu. Dan ini benar-benar menjadi spirit kita semua. Saya rasa semua masyarakat di Indonesia juga semakin sepakat gitu ya. Dulu masih banyak orang yang tidak percaya dengan COVID, tetapi kalau melihat kenyataan di lapangan seperti sekarang, tingkat kematian di atas 1.500 dan udah makin dekat dengan kerabat-kerabat kita, saya rasa sudah tidak punya alasan lagi untuk abai. Seperti itu, Mas. Ya, dan harapannya memang ini menyadarkan bahwa ini memang perang bersama-sama, memang kita semua harus terlibat. Dengan cara 3M, 5M saja itu sudah sangat membantu, apalagi mengikuti pembatasan-pembatasan yang saat ini berlangsung di PPKM level 1 hingga 4. Prof. Chandra Yoga, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Charles Honoris, terima kasih atas waktunya. Dan juga Mas Heri Trianto, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat-sehat semua dalam bertugas.